Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. CEO olahraga Nerazzurri Giuseppe Marotta, Direktur olahraga Piero Ausilio beserta wakilnya Dario Bacin secara resmi telah menaikkan kontrak baru di Inter yang akan membuatnya bertahan bersama klub hingga 2025. Inter melalui laman resmi telah mengumumkan bahwa CEO Sport Giuseppe Marotta, Chief Sport Officer Piero Ausilio, dan Deputy Chief Sport Officer Dario Bacin telah memperpanjang kontrak mereka dengan sang juara Italia selama 3 tahun lagi. Mereka akan bekerja di bawah Presiden Stefan Zhang setidaknya hingga 30 Juni 2025. Marotta yang bergabung dengan Nerazzurri pada Desember 2018 telah menjadi tokoh kunci kesuksesan klub dalam beberapa tahun terakhir, mempelopori strategi bursa transfer yang sangat mengesankan, di mana ia berhasil membawa pelatih Antonio Conte bergabung untuk membantu tim kembali ke jalur kemenangan dan memutus dominasi Juventus di Italia. Sekarang bersama pelatih baru Simone Inzaghi, Inter terus menjadi salah satu tim teratas di Italia dan mereka bekerja keras demi mempertahankan gelar Scudetto musim ini. Akuisisi Felipe Caicedo dan Robin Gosens pada jendela transfer Januari sangat penting untuk menopang beberapa kelemahan dalam skuad. Performa lini depan Inter akhir-akhir sedang dalam fase penurunan. Hal ini tentunya membuat khawatir pelatih Simone Inzaghi. Seperti yang terjadi di beberapa laga terakhir di mana Nerazzurri sering gagal mencetak gol padahal mampu menciptakan banyak peluang. Berkaca pada masalah tersebut, Nerazzurri bisa saja melakukan perombakan secara signifikan di lini serang mereka. Demi bisa merealisasikan gagasan tersebut, Inter bisa menjual Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez di musim panas mendatang. Nantinya uang dari penjualan mereka bisa dialihkan untuk membeli beberapa striker baru. Setidaknya 3 nama pengganti sudah Nerazzurri persiapkan andai kedua striker berhasil dilego. Menurut La Gazzetta dello Sport, yang pertama dan jadi buruan utama Inter adalah Gianluca Scamacca. Bomber Italia milik Sassuolo tersebut memang sudah sering dikaitkan dengan mereka usai mampu mencoploskan 9 gol di ajang Liga Italia musim ini. Komunikasi antara petinggi kedua klub dilaporkan sudah berjalan. Hanya saja jika memang mendapatkan Scamacca, maka Inter baru akan menjadikannya mesin gol utama pada 2023-2024. Karena musim depan Edin Dzeko masih akan berada di Giuseppe Meazza. Selanjutnya juga ada Jonathan David, wonderkid berpaspor Kanada milik Lille. Harganya memang bisa mencapai 50 juta euro atau lebih dari 800 miliar rupiah. Namun lebih mudah untuk mendapatkan pemain berdarah Nigeria ini karena agennya memastikan jika musim panas 2022 adalah saatnya berganti klub. Kendati demikian, David punya banyak peminat. Untuk mendapatkan servisnya, Inter mungkin harus menawar lebih mahal dari harga pasaran. Opsi ketiga adalah Paulo Dybala. Meski bukan seorang predator kotak penalti murni, namun ia bukan pemain yang bisa diacuhkan begitu saja. Terutama dengan status free agent yang bisa ia dapatkan usai musim ini berakhir. Masih ada kans Juventus tidak akan memperpanjang kontrak Dybala karena permintaan gaji yang besar. Sementara itu, Inter bisa punya keleluasaan dalam urusan slot upah dengan kepergian Alexis Sanchez. Selain memperkuat diri, Labenia Matta juga bisa memperlemah rival menuju Scudetto musim depan. Terlepas dari 11 gol dan 2 assist di ajang Liga Italia, Martinez memang tampil di bawah standar untuk level Inter musim ini.
Penyerang 24 tahun itu sedang mandul di Eropa dan belum mencetak gol lagi di Liga Champions dalam 13 pertandingan terakhir. Gol Liga Champions paling baru Martinez sudah tercipta sejak November 2020 lalu ke gawang Real Madrid. Sejak saat itu ketajaman pemain berjuluk El Toro itu menguap entah kemana. Dilansir Football Italia, Inter pun siap mendengarkan tawaran yang masuk jika ada klub yang ingin memboyong Lautaro Martinez pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter sudah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Martinez. Mereka menginginkan bayaran sekitar 120 juta euro di musim panas nanti. Manchester City digosipkan muncul menjadi peminat teratas pemain Argentina tersebut. Pep Guardiola sangat naksir dengan kemampuan sang striker dan ingin memboyongnya ke Etihad Stadium. Sejak musim panas yang lalu, klub Sultan itu sudah digosipkan tertarik merekrut Martinez, namun sang pemain memilih bertahan di Giuseppe Meazza. Sebenarnya cukup disayangkan jika Inter harus melepas Lautaro Martinez yang juga mulai membuat fans mereka gerah. Pasalnya kontrak si pemain baru saja diperpanjang hingga 2026 pada Oktober tahun lalu. Pekan ini akan menjadi ajang pembuktian striker Lautaro Martinez saat melawan Sassuolo di Giornata ke-26 setelah tampil mengecewakan pada laga Liga Champions melawan Liverpool. Sang striker dipercaya akan kembali diberikan kesempatan memulai dari awal bersama Alexis Sanchez. Jika tidak ada kejutan di menit-menit terakhir, menurut Sky Sport Italia, Simone Inzaghi akan melawan De Roverde dan akan mengubah duet penyerang di depan dengan menduetkan Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez. Edin Dzeko akan diistirahatkan. Sementara pada posisi lain, Federico Di Marco masih akan menggantikan Alessandro Bastoni yang bandingnya ditolak baru-baru ini. Laporan dari sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Stefan de Vrij yang dalam beberapa pertandingan terakhir kerap buat kesalahan akan diberikan waktu istirahat akhir pekan nanti. Milan Skriniar akan dimainkan sebagai bek tengah ditemani oleh Danilo De Ambrosio dan Federico Di Marco. Marcelo Brozovic yang mengalami akumulasi kartu akan digantikan oleh Roberto Gagliardini dengan Nicolo Barella sebagai pendampingnya. Di sisi sayap, Ivan Perisic dan Denzel Dumfries akan bermain. Kondisi Robin Gosens sudah semakin membaik. Pemain tim nasional Jerman itu sudah mulai berlatih sebagian bersama kelompok mulai kemarin, namun masih belum mengikuti latih tanding. Gosens tengah fokus untuk mempercepat pemulihannya. Sekarang tujuannya adalah untuk kembali bermain saat pertandingan melawan Genoa pada bulan Maret. Tapi itu bukan satu-satunya kabar baik yang datang dari Appiano. Joaquin Correa juga sudah mulai berlatih di lapangan hari ini dengan menggunakan bola. Seperti yang dikutip dari fans Nerazzurri.co, 3 dari bek Inter saat ini akan mengakhiri masa kontraknya pada Juni 2022. Mereka adalah Andrea Ranocchia, Danilo De Ambrosio, dan Alexander Kolarov. Oleh karena itu hal yang wajar bahwa klub berjuluk Nerazzurri ini dikaitkan dengan beberapa nama bek potensial untuk bursa transfer musim panas mendatang. Fabrizio Romano dalam acara Here We Go podcast miliknya menjelaskan salah satu situasi mengenai ketertarikan Inter, yaitu kepada bek Torino Gleison Bremer. Dia menjelaskan bahwa Inter bekerja keras untuk sang pemain. Nerazzurri terus bergerak maju untuk mendapatkannya segera, karena mereka tahu akan ada banyak persaingan seperti dari AC Milan, Juventus, atau klub luar Italia. Faktor waktu akan sangat menentukan, itulah sebabnya Inter terus bekerja untuk memastikan hal ini. Inter tidak tertutup atas operasi ini. CEO Marotta terus bernegosiasi dengan pihak klub Torino. AC Milan meletakkan Gleison Bremer sebagai alternatif apabila mereka gagal meyakinkan Lille melepas bek tengah 22 tahun Sven Botman. Juga ada Juventus yang siap membajak sang pemain untuk menjadi penerus Chiellini ataupun Bonucci. Namun Inter diuntungkan
karena Direktur Olahraga Torino Davide Fagnati tidak akan membiarkan bek andalannya itu menyeberang ke klub rival sekota. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak Nerazzurri sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan sang pemain tentang kepindahannya ke Nerazzurri musim depan.